Cek cek. Oke, let's go. Yo, WA guys. Kali ini saya akan membawakan sebuah komik yang berjudul The Max Level Players 100 Regression. Bagi yang gak tahu artinya, silahkan cari sendiri di Google. Komik ini bercerita tentang seorang player yang terus-menerus kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat, dan tentu saja untuk menjadi lebih kuat lagi. By the way, pemeran utamanya ini anti-anti naif klub ya. Dan so, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk, kita mulai. Cerita ini dimulai ketika tokoh utama kita akhirnya kembali lagi untuk ke-100 kalinya ke masa lalu, di saat sebelum semua kekacauan di dunia ini dimulai, dan dia bertekad akan kembali memenuhi persyaratan untuk sampai ke bagian akhir dengan membawa party yang sangat cocok bersama dengannya. Di saat ini, tokoh utama kita yang bernama Ryumin sedang berada di pesta penyambutan tahun baru yang merupakan awal dari bencana yang akan umat manusia alami. Dan tentunya, Ryumin sudah mengalami ini, ya setidaknya sudah 100 kali. Di saat itu muncullah makhluk yang menyerupai malaikat, tetapi sifatnya sama sekali tidak seperti malaikat. Karena di saat itu juga, dia pun meledakkan kepala orang yang tak dia sukai. Dan itu tentu saja membuat semua orang ketakutan. Bersama dengan itu, malaikat tersebut menjelaskan bahwa mulai dari sekarang, setiap bulannya, selama 20 tahap, para manusia yang sudah dewasa akan pergi ke dimensi lain, yaitu hanya mereka yang berumur 15-24 tahun saja yang akan dipindahkan ke dimensi lain untuk menjalankan quest berupa game yang telah diberikan. Dan pada setiap tahap, hanya setengah dari jumlah keseluruhan mereka yang akan selamat dan dipulangkan ke bumi. Setelah menjelaskan itu, malaikat tersebut langsung memulai permainannya, yaitu mengirimkan 1.801.29.290 orang dari seluruh dunia ke dimensi lain, termasuk Ryumin, tokoh utama kita. Saat ini, para player diberi perintah untuk melakukan kustomisasi avatar mereka dan juga nama player mereka sendiri-sendiri, yang mana seperti 99 kehidupannya yang sebelumnya, Ryumin kembali lagi menggunakan nama dan kustomisasi miliknya, yaitu Black Side. Nampak orang-orang di situ mulai berbaur dengan situasi, tanpa tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi kepada mereka nanti. Saat itu, Hwang Yongmin, yang merupakan pembuli dari Ryumin selama sekolah, juga muncul dan berpenampilan sama dengan 99 kehidupan Ryumin sebelumnya. Malaikat kemudian muncul kembali dan menjelaskan bahwa seluruh player bumi dibagi menjadi beberapa server yang dikelola oleh satu malaikat, yang mana server Korea Selatan, yaitu Seoul, terdapat orang sekitar 1.802.910 orang. Semua player juga dilengkapi status window dan juga tentunya inventory, yang mana setiap dari mereka akan mendapatkan hadiah di dalam inventory mereka. Bisa kita anggap seperti hadiah masuk lah, hadiah yang diberikan kepada mereka. Dan hadiah itu yang menunjang perkembangan mereka selama permainan mematikan ini dimulai. Quest tahap pertama kemudian dimulai, yang mana setiap orang diharuskan untuk membunuh 100 goblin. Dan bisa Anda bayangkan berapa banyak goblin yang akan muncul jika per orang mempunyai bagian 100 goblin. Bersama dengan itu, malaikat ini memerintahkan para player untuk bertarung sampai mati untuk menyelesaikan quest mereka. Dan di saat yang sama, terlihatlah Ryumin yang terlebih dahulu bertarung di garis terdepan. Saat ini, Ryumin bermaksud untuk memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang, terlebih khusus kepada malaikat itu. Dia juga mulai untuk membantai para goblin, tapi berlawanan dengan yang terjadi pada Ryumin, para player lain malah dibantai oleh para goblin. Melihat hal itu, malaikat ini nampaknya menikmati tontonannya, tetapi dia sedikit terganggu dengan satu manusia, yaitu Black Side, atau yang kita kenal sebagai Ryumin. Saat itu, setelah membantai cukup banyak goblin, Ryumin pun mulai menambahkan stat yang dia dapatkan setelah naik level ke poin dexterity, atau yang artinya ketangkasan.
Tentu saja, alasan Ryumin memilih stat Dex bukan tanpa alasan. Dikarenakan, stat ini merupakan stat yang paling penting. Dikarenakan yang ditingkatkan adalah kemampuan menghindar, kecepatan serangan, dan yang terpenting adalah kecepatan seseorang dalam bergerak, atau mobility. Singkatnya, Ryumin pun menyelesaikan questnya dan menempati tempat pertama di seluruh region server. Dia juga mendapatkan hadiah karena 2 pencapaian luar biasa yang telah dia capai. Dan pada saat itu, dia langsung melihat senjata yang kiranya cocok untuknya sekarang. Akan tetapi, saat itu, dia terdistraksi dengan titel yang baru pertama kali dia lihat selama 99 kehidupannya sebelumnya. Dan bisa dilihat, jika titel yang didapatkan oleh Ryumin ini sangat-sangatlah broken, karena skill ini dapat mengalahkan kemampuan terkuat dari Job Priest yang hanya membangkitkan orang dengan 30% jumlah health-nya saja. Karena skillnya ini dapat membangkitkan 100% jumlah health-nya. Di sisi lain, pembantaian pun terus berlanjut, yang mana sangat dinikmati oleh malaikat tersebut. Oh iya, saya juga lupa mention, setiap orang yang sudah menyelesaikan quest, ternyata akan otomatis mendapatkan sebuah penghalang atau pelindung yang melindungi mereka dari dunia luar. Oke, lanjut. Setelah beberapa saat, akhirnya jumlah orang yang telah mencapai angka yang pas untuk server ini dan sesuai dengan perjanjian awal akhirnya tertepati. Para orang yang tersisa dan belum menyelesaikan quest pun dimusnahkan tanpa rasa sakit dari dunia ini. Dan kemudian muncullah papan peringkat dari penyelesaian quest tahap pertama. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat pembagian server, pokoknya mirip-mirip seperti papan leaderboard yang menunjukkan peringkat nasional dan peringkat suatu wilayah. Dan karena Ryumin mendapatkan peringkat pertama, dia pun menerima 3 hadiah, dan 2 hadiah sudah dia klaim, dan sisanya merupakan 1000 gold. Ryumin juga sadar bahwa sekarang semua orang sudah tahu kalau dia merupakan peringkat 1 di seluruh wilayah, dan bahkan dunia ini. Setelah itu, karena merasa kurang puas dengan hadiahnya, Ryumin kemudian mengajukan hadiah yang lebih baik kepada malaikat untuk diberikan kepadanya. Malaikat itu tentu saja merasa marah dan ingin meledakkan kepala Ryumin. Tetapi itu sudah tidak bisa dia lakukan karena kejadian di awal tadi, atau si malaikat ini sudah menggunakan jurusnya itu. Tapi tiba-tiba, dia pun memikirkan sebuah ide dan kemudian langsung setuju dan mengajak Ryumin untuk pergi berbicara 4 mata dengannya. Beberapa saat kemudian, mereka semakin jauh ke dalam hutan. Tapi anehnya, Ryumin terus menjaga jarak dari malaikat itu. Dan ternyata sebenarnya Ryumin sudah tahu kalau malaikat ini akan membunuhnya. Tepatnya setelah mereka melewati batu yang terdapat di sana. Saat itu, sang malaikat merasa senang karena dia mengira rencananya pasti akan berhasil. Tetapi tiba-tiba, sebuah tinju langsung mengarah kepadanya. Menyadari rencananya gagal, dia pun langsung bersiap untuk membunuh Ryumin. Tetapi sayangnya, semuanya sudah terlambat dan sang malaikat pun kehilangan nyawanya tepat di tempat itu. Tak disangka, Ryumin mendapatkan sebuah pencapaian dan juga beberapa hadiah dikarenakan dialah yang pertama membunuh malaikat. Tentu, ini merupakan rencana Ryumin untuk mendapatkan rune-nya dan juga untuk kembali mendapatkan unique job miliknya dari kehidupannya yang sebelumnya. Di sini juga dijelaskan kalau player mendapatkan job di level 10 dan totalnya ada 30 job, dan untuk mengganti kelas dibutuhkan item pemicu. Tetapi, tentu saja, unique job itu sangat spesial karena hanya dimiliki oleh 1 orang saja dari seluruh dunia. Dan tentu, cara mendapatkannya diperlukan situasi khusus karena unique class memiliki banyak keuntungan. Setelahnya, Ryumin pun membuka hadiah juara 1 dari seluruh wilayah server. Dan Ryumin pun memilih bonus perolehan level untuk ronde kedua. Karena saat ini, leveling merupakan hal yang terpenting. Setelah itu, tahap pertama pun selesai tanpa mereka semua sadari. Dan orang-orang pun satu persatu mulai bangun. Tentu saja, begitu pula dengan Yongmin, sang pembuli tokoh utama. Di saat itu, mereka belum sadar kalau yang mereka alami itu merupakan kenyataan. Sampai tiba-tiba, mereka mengetahui bahwa ini bukan merupakan sebuah mimpi, tetapi kenyataan yang harus mereka terima. Menyadari bahwa semua ini merupakan kenyataan,
Yongmin yang merupakan psikopat ini langsung merasa bersemangat. Beberapa saat kemudian, Yongmin baru mengingat kalau korban bulinya, yaitu Ryumin, tadi terlihat di sekitarnya. Tapi sekarang, dia tak melihat tubuh Ryumin terbaring di tanah, yang menandakan kemungkinan Ryumin belum mati. Jadi dia pun dengan entengnya menganggap itu tak penting, karena Ryumin hanya sekedar mainan baginya. Mau Ryumin mati ataupun tidak, itu bukan urusannya. Dan dengan cepat, orang-orang pun mulai menyesuaikan diri mereka dengan dunia baru yang harus mereka jalani, yaitu sebagai seorang player yang terpilih. Tentu, perubahan dunia ini juga langsung tersebar luas melalui berbagai media, mulai dari berita di TV dan juga terus meluas ke internet sampai diketahui oleh seluruh orang di dunia ini. Tentu, hal ini sudah diketahui terlebih dahulu oleh Ryumin, dikarenakan 99 kali pengalamannya. Dan Ryumin juga tahu kalau para player ini tidak mungkin akan terkendali di masa depan. Jadi untuk mencegah kehancuran dunia, Ryumin harus mengendalikan semua player di bawah tangannya dengan menjadi entitas terkuat. Dia juga sudah memikirkan rekan yang kiranya cocok untuk pergi bersamanya ke bagian terakhir, yaitu quest untuk mengalahkan sang bos di game ini. Tapi untuk sekarang, dia harus melakukan beberapa hal dahulu. Beberapa saat kemudian, Ryumin pun pulang ke rumahnya dan mendapati adiknya sedang tertidur di dalam kamar. Ryumin dulunya memiliki keluarga yang sangat bahagia, tetapi setelah kematian kedua orang tua mereka, hanya Ryuminlah satu-satunya keluarga dan pelindung bagi adiknya yang bernama Ryuwon. Karena hari sudah pagi, Ryumin kemudian langsung membangunkan Ryuwon dan mulai menjelaskan kalau dunia yang sekarang sedang dilanda kekacauan. Jadi, tidak ada waktu untuk tidur dan bersantai. Setelahnya, Ryumin dan Ryuwon pun pergi keluar. Dan setelah berjalan-jalan sedikit, Ryumin akhirnya menjelaskan tentang yang harus adiknya ketahui mengenai perubahan dunia yang sekarang ini sedang terjadi. Dan tentunya, perubahan yang dia dapatkan juga. Ryumin yang mendengarkan Ryuwon memberitahu adiknya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya karena dia dapat mengatasi semua hal yang Ryuwon khawatirkan. Mereka juga sekarang ini akan pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan beberapa urusan dan masalah, yaitu mengurus teman sekelas Ryuwon yang sangat nakal terhadap adik kesayangannya ini. Scene pun berpindah di tempat pembuli Ryuwon yang sedang menghajar korban bully lainnya. Orang jelek ini bernama Bang Taegyu. Dan sekarang dia sedang kekurangan uang, jadi dia pun memalak orang-orang terlebih yang selalu dia bully. Dan salah satu korban bulinya merupakan Ryuwon. Dia juga saat ini sempat terpikir kalau dia mungkin bisa saja mengambil uang dari Ryuwon. Dan bersama dengan itu, Ryumin dan juga Ryuwon pun muncul. Melihat hal tersebut, Bang Taegyu langsung saja memaki Ryuwon di hadapan Ryumin. Dan saat itu, Ryumin sudah mulai muak dengan semua ini. Jadi dia pun langsung menyuruh anak-anak nakal ini untuk cepat saja menyelesaikan hal ini. Atau cepat saja maju dan hajar dia, begitu maksudnya. Dan ya, tak selang beberapa waktu, anak-anak ini langsung kalah. Dan membuat Bang Taegyu malah semakin bersemangat dan juga tentunya marah. Bang Taegyu memandang remeh Ryumin karena dia juga mengetahui tentang dasar-dasar bela diri. Bang Taegyu kemudian menasehati Ryumin kalau ada yang namanya perbedaan kelas berat di dalam pertarungan, yang mana sudah jelas Bang Taegyu lah yang unggul sekarang karena berat badannya sudah pasti di atas dari Ryumin. Tapi tidak lama kemudian terlihatlah sebuah pemandangan yang sangat satisfying. Saat ini Ryumin merasa sangat-sangat marah dikarenakan akibat ulah anak nakal ini, Ryuwon di kehidupannya yang sebelumnya mengalami kebutaan permanen dan menjadi cacat baik secara fisik dan juga secara mental. Karena dendam itu, dia pun terus-terusan menghajar Bang Taegyu hingga Bang Taegyu ini menjadi trauma agar tidak mencoba-coba untuk mengganggu Ryuwon lagi. Setelahnya, dalam perjalanan pulang, Ryumin menjelaskan kepada Ryuwon kenapa dia bisa menjadi begitu kuat seperti sekarang, dan kemudian memperlihatkan hal ajaib kepada Ryuwon.
yang membuat Ryuwon sangat kaget dan kagum. Ryuwon pun terus bertanya, kenapa Ryumin bisa menjadi sekuat ini? Dan Ryumin memilih untuk merahasiakan mengenai dia yang sudah menjalani regresi selama 100 kali. Tentu, Ryumin memiliki alasan kenapa dia harus berbohong. Dikarenakan, di regresinya yang sebelumnya, dia pernah memberitahu Ryuwon, kemudian alhasil Ryuwon pun diculik dan dilukai oleh seorang player, dikarenakan Ryuwon mengetahui mengenai rahasia Ryumin. Setelah mereka berjalan sedikit lama, mereka pun singgah di minimarket untuk sarapan. Bersama dengan itu, Ryumin kemudian membeli banyak sekali lotre untuk dia isi, dan dia juga mengatakan kepada Ryuwon untuk tidak khawatir karena dia tahu apa yang dirinya lakukan.